Betapa kita tak berdaya di atas garis sang penguasa tahta. Terbangunkan dari mimpi panjang ke dalam satu yang bahkan belum setitik neraka. Begitu lemah di hadapan maut yang tak henti menggumam. Tersadarkan oleh nyata kepada nyata yang tanpa sadar kita petik. Sadarlah kita bahwa apa yang kita perjuangkan tanpa henti kini terhenti. Kecewalah kita sebab apa yang kita miliki hanya menanti hilang dari materi hingga hati. Kemanakah mereka si baik hati? Di manakah mereka sembunyi? Kala itu adiwarna pada setiap penjuru praja terlihat sangat impresif. Semua insan masih memberanikan diri untuk berada dalam keramaian tanpa rasa risau. Menikmati setiap racauan dengan kawan-kawan, lalu ketawa dan ketiwi hingga hati tidak karuan, bermesraan dengan pasangan dan membuat kenangan di masa depan. Bertamasya bersama keluarga adalah idaman di akhir pekan, menghilangkan segala beban, damai rasanya. Hilir mudik kendaraan menjadi teman sejalan untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan, bahkan menjenuhkan. Mengurangi tekanan pekerjaan dengan cara menghirup di saus milir angin, hingga menyetubuhi paru-paru secara hikmat. Ramainya praja terkadang selalu dikeluhkan, namun ternyata kini sangat dirindukan, karena terlalu sunyi dan jauh dari kebisingan. Kasus positif virus corona di Amerika Serikat melonjak drastis. Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Ya, 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Wabah kasus virus corona Positif terinfeksi virus corona di epidemi COVID-19. Sudah ada 19 kasus infeksi virus corona di Indonesia. Pasien positif corona meninggal di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Lengangnya jalan membuat kota menjadi tak bertuan. Pandemik ini menjadikan setiap insan ketakutan. Mereka tidak ingin berada di dalam kerumunan. Lebih baik memeditasi diri pagi, siang, dan sore di halaman. Katanya, agar mencegah wabah yang memakan raga, lalu menjadi kesakitan. Untuk sementara waktu hilanglah sudah segala gurauan dari knalpot kendaraan. Kota terlihat menyedihkan karena kesepian. Harap penuh harap ingin hidup kembali seperti sedia kala. Mengurung diri di dalam rumah ternyata melelahkan jika terlalu lama. Code Blue, ground floor, Eaton Building Administrative Department. Code Blue, ground floor, Eaton Building Administrative Department. Code Blue, ground floor, Eaton Building Administrative Department. Pandemik ini semakin merajalela. Tenaga medis kewalahan untuk menyelamatkan sebuah nyawa. Mereka berlari ke sana kemari dengan sigap, berpindah dari ruangan satu ke ruangan lainnya, berusaha untuk memulihkan insan dari satu ke yang lainnya. Setiap tetes peluhnya tidak dijadikan keluhan. Rasa rindu kepada keluarganya terpaksa mereka menahannya lebih dalam. Kontribusi mereka sangatlah berarti bagi yang membutuhkan. Siap sedia, setiap hari melawan kedurjanaan. Semua masyarakat harus menjaga jarak
jaga jarak aman yang paling penting yang kita sampaikan sejak awal. Social distancing. Prahara sesuatu yang membuat semesta terluka. Lebih baik diam di rumah saja. Memungut tetes demi tetes makna dari satu fenomena. Dan terus mendengarkan ocehan dari pengobral ikrar tentang tunjangan kepada marhaen juga kaula. Namun realitasnya hanya bualan semata. Oh iya. Bukankah kampanye hanya ruang untuk kata dan janji? Bukankah belusukan hanya membuat mereka melihat tetapi tidak merasakan? Terkutuklah mereka yang memainkan nyawa bagai dadu ular tangga. Atas nama stabilitas ekonomi. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini. Dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih, TNI, Polri, para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua.